Nah, semoga ada yang lahir entah Imam Mahdi dan lain sebagainya. Semoga runtuhlah Zionis Yahudi. Amin. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul kafarata wal musyrikin. Allahumma sallimna wal muslimin fi Gaza wal Palestin. Allahumma sallimna man salamal Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul kafarata wal musyrikin fi Israel, fi Zionis, fi Yahudi. Ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma sallim ya Allah muslimin fi Gaza wal Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal iman wal islam fi qulubina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul ula. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sabiquna al-awwalun. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam ursil ilaika rasula, qalu bala ya Allah. Wa fi hadisil ukhar, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa ala rasulillahil karim. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para tengku, para ustaz, semoga kerana dimuliakan juga oleh Allah. Kemudian kita doa para alim ulama kita, semoga atau Allahu baqa'ah, diberikan panjang umur semuanya. Amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Kepala Desa kita beserta perangkatnya, yang semoga independent usul kita doakan. Sebab gantian demo ketimbang doa demo penghulu. Jadi jarang kita doa pejabat kita doa kena jarang. Sebab sumpah serapah tidak merubah, koruptor tidak berubah dengan sumpah serapah. Salah satu yang bisa merubahnya adalah silahul mu'min ad-du'a. Ad-du'a silahul mu'mini. Jadi kalau ada pejabat-pejabat kita, yuk kadang-kadang doain. Kita doakan, kai doana semoga amanah dan istiqomah. Amin. Sindah ngamin ke maulih BLT. InsyaAllah amanah dan istiqomah. Yang saya muliakan, yang saya hormati pimpinan Yayasan Jumasan Deski, Bapak Sofian Deski, NDP salah satu contoh yang mungkin bisa dicontoh.
Karena jarang yang mau sudah menafkahkan harta di jalan Allah. Dan hartanya dijadikan sebagai wasilah untuk menuju akhirat. Dan kita dengar kabar beliau ini mau calon juga. Sebenarnya hati kecil saya tidak mengizinkan. Cuman karena banyak ijtihad ulama bahwa jika kekuasaan tidak direbut, maka yang mengisi kekuasaan adalah yang semberaut. Maka perlu didukung. Perlu didukung. Kalau saya favoritnya Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, yang kita bahas kitabnya selama ini, Kasifatus Sajak Sarah Safinatun Najah, enggan terlalu dekat dengan pejabat. Tetapi karena sudah rusak ini sistem, perlu didukung yang bagus. Saya kasih tips untuk kita yang jamaah kita ini. Tipsnya adalah jangan memilih yang tidak jelas track recordnya. Kalau janji itu nanti, idealisme itu nanti. Begenda nahan, edih kubahan ni nahan, janji, spekulasi di, balik judi. Yang jelas kai singgu kawahan ni dia. Kai singgu pernah kawahan ni, edih dah. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, hukumi zohirnya, jangan hukumi batinnya. Hukum yang udah jelas sajalah. Kau dia ketika nangkih, kai kawahan ni. Dan nanti munangkih tu le kai si ke kawahan ni. Jadi yang jelas jadi hukum banta, kai singgo teridah. Ulang hukumi si ndak teridah. Janji ndak teridah ni. Salah satu itu tips. Terserah pilihannya siapa, tetapi kalau melihat zohirnya sudah kita lihat layak rasanya, beliau kita dudukkan insyaallah. Amin Allahumma. Silahkan berjuang dengan cara masing-masing, tetapi tipsnya itu saja. Hukumi zohir yang sudah pernah dilihat, jangan hukumi batin janji yang diikrarkan. Kasihnya begini pengen bakas jadi masuk ke detail su, gak marah-marah, gue paham kan dulu. Insyaallah. Dan mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang hadir Maulid Nabi, salah satu berkahnya adalah sahalallahu umur. Allah permudah urusan-urusan kita semua. Amin. Kemudian yang saya muliakan, yang saya hormati ibu bapak jamaah Rina, yang insyaallah kalau niat kita sebenarnya ingin disatukan. Sebab sebagaimana yang viral sekarang, Palestina itu kalau makin tidak bersatu umat Islam, maka makin diinjak-injak oleh Yahudi dan Zionisnya. Maka persatuan itu boleh kita tandai dengan menggabungkan majelis-majelis taklim kita. Dan salah satu penggabungannya sudah kita ikrarkan untuk ingin membuat salah satunya seragam. Itu salah satu. Sehingga kalau ada orang mau mencoba memecah, kau saudaraku semajelis, teridah seragam. 3 yang boleh dibuat warna seragam kalau mau mengikut sunnah: putih, hijau, hitam. Selain itu tidak ada ciri surga nak. Kadu garami seluruh tafsir nahan apa warna baju ahli surga: hijau, putih, hitam. Dia dak lot warna ini bagas rumah tu, dak lot warna ini bagas baju tu, kai si pidoi surga, rak ciri baju mamakan. Ini mudah-mudahan. Silahkan nanti dibentuk bagaimana teknisnya, apa coraknya, yang penting
sudah dibuat keseragaman itu akan membekas sebagaimana ruh diseragami jasad, maka akan membekas, sulit untuk dipisahkan. Nah ini moga-moga istiqomah. Tapi lagi dah jam minggu maaf gede dom nampak tak baik dia buat langsung. Moga-moga semangatnya ditumbuhkan kembali insya-Allah. Amin. Baik jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mau bahas maulid. Maulid dan maulud. Lo bedanya maulid maulid kelahiran Nabi, maulud Nabi sini lahirkan. Bedanya tipis. Bahasanya maulid dibagi dua, maulud dibagi dua. Maulid yang pertama namanya Maulidun Nur. Kadang lo sinungkun dalilnya hadis qudsi. Kata Rasulullah SAW, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak kuciptakan alam semesta ini. Ini Maulidun Nur yang dalam ilmu tarekat disebut Nur Muhammad. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi. Keterakin kelahiran Nur Muhammad itu, bagaimana lahirnya Nur Muhammad? Diawali dari tajalli Nurullah. Bertajalli Nurullah menjadi Nur Muhammad. Apa itu tajalli? Perwujudan. Bahasa ilmiah bagi yang pernah kuliah, manifestasi. Manifestasi dari Nurullah menjadi Nur Muhammad. Kemudian melahirkan kembali tajalli Nur Muhammad kepada nafsul Muhammad. Nafs Muhammad, diri Muhammad. Diri Muhammad bertajalli kepada ruh. Diri Muhammad bertajalli kepada ruh. Kemudian bertajalli kepada suar. Suar itu rupa. Diterjemahkan tajalli diri kepada rupa diri, wajah diri. Kemudian bertajalli juga kepada setetes air mani. Bertajalli air tetesan air mani bertajalli kepada dalam darah. Dan darah bertajalli kepada daging. Daging bertajalli kepada tulang. Tulang bertajalli kepada jasad keseluruhan. Lahirlah maulidul nafs, maulidul jasad. Jadi ringkasnya, pelajarnya tembaru bagi. Metembaru kita pagi. Malam Sabtu, malam Minggu ni tembaru. Jadi kajian tarekat ni adik. Kita kena dengan bahas sebagai adik. Depot. Kau ngerasa nak? Biar aku dah siap tembaru lain dan dia ni ada masuk ni adik boleh tuhui. Sebab ada cara ni kita bahan dia buah-buah geresok. Buah kas geresok. Cepat sampai. Ni handa kita kaji fikih dan tasawuf. Ni hadis tarekat, tauhid tarekat. Jadi ni Pulau Latong di umum. Ni Pulau Latong Masjid Al-Iqrar di umum. Sebab majmuk Masjid Taqwa umum. Majmuk. Kalau di daerah kami Darussalam dengan seragam majlis yang seperti itu, majmuk kana. Jadi yang terpanjang 2 kasamin waktu. Telu sendahu tembaru dah. Pertama masjid ada kasteda genting. Kemudian Darussalam, desa Darussalam kami. Jadi besok jam 12 wangi. Kemudian tembaru naik. Jadi jam 11 so jam 12 nampang. Nah, ini kasnya Pulau Latong singkat su balik ke Masjid Taqwa. Singkat pukul maghrib so isi amin. Kasih umum pelit.
Jadi kita bahas dulu Maulidun Nur. Maulidun Nur dalam kitab Sirul Asrar. Kelahiran Nur Muhammad, tajalli Nurullah. Lahirnya kapan? 700.000 tahun kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Sirul Asrar. Sebelum diciptakan alam semesta, lahirlah dulu Nur Muhammad sebagai asal muasal alam. Kemudian bertajalli kepada diri Muhammad, nafs Muhammad, sebagai tajalli Nur Muhammad. Begitu seterusnya. Tajalli Nur ni adalah tajaliyat yang pertama. Inilah kelahiran pertama, kelahiran asal muasal alam yang kita buat jadi nama majlis kita di Aceh Tenggara ini. Beda dengan di Bandung. Kalau di Bandung nama majlisnya agak keras. Majlis Mujahidil Aqidah kubahannya adik. Karena adik gue sup kapel-kapel na. Jadi tusuk keras. Nah, ni kita ni tak suka keras, gue keras. Cema ni mekong keri nenggau. Ni adik lah lembut-lembut tapi nyelekit. Masui bahan nama terasu. Kata Majlis Mujahidil Aqidah atau Kadu Al-Jaitun. Melembut cara ni bahan tadi. Reina sen. Reina jamaah ni sen koi reina. Dia sen triliun ni. Sesat tak terasa Ahmadiyah. DDP Bali. LDII Bali DP. Najis akan kita tidak angkat. Nah ini contohnya ni adik. Itu kenapa kita buat nama majlis di Bandung, di Pulau Jawa Majlis Mujahidil Aqidah. Kalau Aceh Tenggara, karena go keras tusul lembei. Karena go mekong-mekong dia tusul mamo-hamo. Maka nama majlisnya pun agak adem. Nur Taqaddumi Awaliyah. Itu nama lain dari Nur Muhammad. Itu nama lain dari Nur Muhammad. Nah, ini kelahiran maulid yang pertama. 700.000 tahun sebelum penciptaan alam semesta. Kemudian tajallilah tadi ke dalam ruh. Nur Muhammad bertajalli ke dalam ruh. Dan tajalli ruh itu dimasukkan ke dalam Adam alaihissalam. Tajalli Adam kepada Hawa dalam tetesan air mani. Tajalli Hawa terus ke bawah yang disebut Ahlul Fatrah Nasabiyah. Ahlul Fatrah Nasabiyah alias rahim yang terjaga dari segala godaan-godaan zina yang merusak noda-noda rahim yang suci. Dan sampailah titisan tadi tajalli ruh ke dalam kakek Nabi Muhammad Abdul Muttalib. Detong Maulid Nur. Kemudian tajallinya kemuliaan kepada Sayyidatil Fatimah ni'ru Nabi Muhammad. Istri Abdul Muttalib namanya Fatimah. Masuk ke dalam rahim itu. Kemudian bercahaya lagi. Tajalli yang tadi dibawa kemudian bertajalli kepada anak beliau, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Makin bercahaya tajalli nur. Tajalli nur tadi bercahaya di jasadnya Abdullah. Di jasadnya Abdullah tidak tertahan Nur Muhammad. Kemudian ditajallikan lagi ke dalam rahim Sayyidatil Aminah binti Wahab, ibunda Nabi Muhammad SAW. Nah, tajalli di sinilah baru ada kisah yang luar biasa. Kisah yang pertama, kisahnya alam makrifat. Apa itu makrifat? Kadang malam terjemah ke galak makrifat. Makrifat itu terjemahannya bahasa kitabnya ahwalul batiniyah. Ini makrifat. Apa itu ahwalul batiniyah? Pekerjaan alam batin itu makrifat. Ada kejadian, apa kejadiannya?
diutuslah malaikat Allah ketika Sayyidatil Aminah binti Wahab hamil tua. Ada kisah-kisah maulid. Diutus malaikat di hamil tuanya untuk membisikkan dua perkara. Perkara yang pertama, ini hikmah bagi kita. Kata malaikat pembisik, wahai Aminah, tahukah engkau siapa yang kau kandung di dalam rahimmu itu? Kata Aminah, tentu tidak, karena zaman itu belum ada USG. Ketera ngatus. Zaman sendah pelok USG, mata pastikan. Nunggu kapal ke kalau anak kai kinalah anak aku kepela luar laki. Kapal kena anak aki, luar bencong. Astagfirullahaladzim. Macam-macam, nggak bisa dipastikan. Waktu itu belum ada USG. Dibisikkan oleh malaikat, hai Aminah, ketahuilah yang kau kandung itu adalah Sayyidul Ruh, Sayyidul Jasad, Sayyidul Ummah rahmatan lil alamin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Terkejutlah Aminah mendengar bisikan malaikat ini. Siapa aku? Aku hanya orang biasa. Mengandung orang yang super duper super, the best of the best, more the best than all, kalah segala yang the best. Ini yang ku kandung. Terkejut Aminah. Belum selesai keterkejutan Aminah, dibisikkan perkara kedua. Wahai Aminah, sudahkah kau beri dia nama? Sudahkah kau siapkan cabang bayimu satu nama? Kata Aminah, tentu tidak. Terpikirkan pun belum. Nanti pakat dulu saya sama suami saya, Abdullah. Siapa yang akan kami beri kelak nama? Ini dihamil tua. Kata malaikat, ada perintah. Wahai Aminah, kelak kalau bayimu lahir, berilah dia nama Muhammad. Ini kalau Sirah Nabawi secara zahir syariat yang memberi nama memang kakek beliau Abdul Muttalib, syariat. Tapi makrifatnya sudah didatangi oleh malaikat dan dibisikkan nama itu harus diberi nama Muhammad. Ada apa ini? Terkejut Aminah karena di zaman itu tidak ada yang bernama Muhammad. Janggal, asing bagi si melu sitok kasuna meri gelar Muhammad. Karena ma pernah pakai gelar. Cuba mani tergenting dewahan gelar anak du Firaun, dak asyik. Ma pernah pakai gelar. Terkejut pasti. Dalam keterkejutannya dijelaskan, dan penjelasan ini dalam beberapa kitab. Ada apa dengan nama Muhammad ini? Kok harus namanya Muhammad? Padahal tidak ada yang pakai nama itu. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in. Kata Imam Abu Bakar Syata dalam kitab I'anatul Talibin. Kata Imam Salim Sumair Al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah. Kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Irsyadul Ibad, dijelaskan kenapa diberi nama Muhammad. Ini pelajaran bagi kita. Ulang semahan-mahan gelau. Apa pelajarannya? Ada sebuah hadis. Minimal karena waktu kita singkat, 2 hadis saja. Supaya bisa meyakinkan nama harus ada Muhammadnya. Lo menggelar Muhammad adalah ada pakai nama Muhammad, ada di lot Alhamdulillah. Ada apa? Pertama hadisnya kata Imam Al-Ghazali, nanti di pintu surga ada pengumuman. Ketika manusia sudah baris di depan pintu surga, ada sebuah hadis yang diumumkan oleh malaikat Ridwan alaihi salam.
Kata malaikat Ridwan alaihissalam, ayyuhan nas, man minkum ismuhu Muhammad, falyakum bikaramatin nabiyikum. Kalau diterjemahkan pengumuman, kalian-kalian yang sudah berbaris di pintu surga, tolong dengarkan pengumuman ini. Siapa di antara kalian yang namanya ada Muhammadnya, berdiri dan masuklah surga lebih dulu ketimbang nama-nama yang lain. Ini lo bilang ada Muhammad, hai jawab. Ni demo di Stuk Capil hari Senin pagi. Nyesal-nyesalnya. Siapa yang namanya tidak ada Muhammadnya, terakhir masuk surga. Hadis Rasulullah SAW. Gua marah Udi menala. Toh tutung neraka betul dak maku toh. Pokoknya terakhir masuk surga. Ini bahaya. Ada hadisnya, ada kitabnya. Jangan dikira karangan. Ini hadis. Maka bagaimana Ustaz, nama kami tidak ada Muhammadnya? Kan bukan kami yang ngasih nama. Orang tua kami, awak kami, nenek kami, kuneri. Ada cara depot di pay, rasuna. Mau tak? Jika dilakukan masih bisa masuk surga lebih dulu ketimbang nama yang. Ada ijtihad ulama tanpa harus mengubah KTP, KK, akte kelahiran. Kadang gue bagi Pak Sofian gue calak tulis upung ikit masuk. Kenapa? Bagaimana caranya? Ijtihadkan dalam qalbu sejak mendengar hadis ini. Apa ijtihadnya? Ya Allah, sudah ku dengar hadismu, sudah ku dengar hadis Rasulullah, maka detik ini aku tambahkan namaku di depan pakai Muhammad. Gosah tanpa harus mengubah KTP dan KK. Tak sibuk. Ini pok rasa nak. Ikai kami penjawab. Mustahil kita gelandu Muhammad Siti. Maka dua dai ke kelamin di. Untuk kaum ibu tenang, ada 3 nama pilihan biar bisa masuk surga lebih dulu ketimbang nama yang lain. Itu pun kalau mau ndak. Ni lo nak kipe jawab aku mau. Itu wali dua nenda. Untuk kaum ibu 3 nama. Pertama namanya Khadijah. Ada nama Khadijah ada? Alhamdulillah. Doho lah bu sida gak. Ia pertama muka surga ni. Dah tahu kan tu marulih ni. Yang kedua Fatimah. Ada nama Fatimah ada? Jangan jauh-jauh sama dia. Tading kan tu. Yang ketiga namanya Asiyah. Ada nama Asiyah ada? Tak satu pun. Bukan Aisyah tapi Asiyah. Dalam riwayat dijelaskan ada 3 presiden wanita di surga. Pertama Sayyidatil Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Yang kedua Fatimah Al-Batuli Az-Zahra. Yang ketiga Sayyidatil Asiyah yang dikenal sebagai istri Fir'aun. Ini kepesi istri Fir'aun pegak pertama muka surga. Jadi dia laki dulu malah setengah Fir'aun pe masuk ke dunia. Pertama muka surga mu tu. Laki setengah Fir'aun ada laki dulu. Dia sekitar kami manga di. Sabu manga di. Tuso be setengah Fir'aun baru ada. Itu 3 nama. Kita kembali kepada nama Muhammad. Hadis yang kedua dalam kitab Kasifatus Saja ada hadis qudsi bunyinya begini. Kenapa mesti nama pakai Muhammad? Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi. Jika ada nama Muhammad ditulis di satu kertas,
atau ditulis di KTP, atau ditulis di KK, di akte, di tembok, di mana saja. Selama nama itu tertulis, selama nama itu tertulis, selama itu nama itu mensyafaati dan memberkahi sampai kiamat. Subhanallah. Itulah luar biasa. Tapi nulisnya yang lengkap. Ini gue mendai gelana pakai Muhammad singkatnya M. Hai mencret. Jangan disingkat, tidak dapat hadis ini. Sayang, rugi ketika tidak ditulis lengkap Muhammad. Selama tulisan itu tidak terhapus, selama tulisan itu masih ada, terus mensyafaati. Apakin contoh syafaat itu? Salah satunya mengampuni dosanya jika dia berdosa. Luar biasa namanya. Maka jangan terjebak dengan istilah Yahudi, apalah arti sebuah nama. Oh, kalau kenalan dong, namanya siapa? Jawabnya gombal. Apalah arti semua nama, dek? Itu Yahudi. Jawab kepada mereka yang meyakini slogan itu. Hai fulan-fulan bin fulan. Nama sangat berarti. Iblis, malaikat, jin kalah dengan Adam gara-gara sebuah nama. Ketika malaikat rada mempertanyakan, kenapa mesti sujud nih kepada Adam, orang yang terakhir diciptakan? Iblis lebih sombong lagi. Saya dari api, dia dari tanah busuk. Kenapa saya mesti sujud? Demo, nanya, ya Allah, apa keistimewaan Adam? Kami lebih tinggi kok. Kenapa mesti sujud kepada Adam? Oh, kalian mau tahu? Ini terjemahan tafsir nih. Kalau pakai bahasa kitabnya agak repot nih. Bahasa tafsir terjemahannya. Kenapa mesti kami sujud? Apa keistimewaan Adam? Oh, kalian mau tahu? Mau ya Allah? Baik. Coba kalian sebutkan satu persatu nama-nama batu di sorga ini. Dia malaikat. Nandek. Tertunduk. Iblis yang tadi sok jago lemes. Jin yang merasa hebat lemes. Tidak bisa jawab. Oh, saat tertunduk Adam, sebutkan nama-nama batu di sorga ini. Disebutkan dari A sampai Z, selesai nama batu. Baru sadar mereka, oh, tidak ada apa-apanya ilmu kami. Gara-gara nama batu, Adam lebih mulia ketimbang malaikat dan jin. Lalu kita mengatakan apa arti sebuah nama? Pahami arti Muhammad luar biasa. Selama tulisan nama Muhammad masih ada, maka selama itu mengampuni dosamu, selama itu merahmati dirimu, selama itu mensyafaati dirimu sampai kiamat. Subhanallah. Jika saya tulis lengkap. Dia nampang UM singkatnya mo. Gue bagi lembu belah ada. Mo gigat. Saya jawab. Tidak dapat. Nama sudah bagus Muhammad disingkat Moh. Yang sampai sekarang saya tidak habis pikir ada singkatan MHD. Kayak gini. MHD. Apa itu? Orang kan bingung. Apa MHD? Lengkapkan dia. Gedang Ustaz. Pilih mana? Lemaskah tanganmu menuliskan lengkap Muhammad, tapi kau punya kerugian. Tidak disyafaati sampai kiamat. Selama nama itu tertulis. Nah, ini kelebihan nama Muhammad. Kita kembali, sebenarnya buih toh, cuman waktu disingkat. Kemudian setelah dibisikkan dua perkara tadi, langsung terjadi kontraksi istilah kebidanan. Karena tadi sudah hamil tua Aminah. Kontraksi mules-mules, pembukaan 1 sampai 6. Kalau kalimat istilah kelahiran persalinan. Diutuslah malaikat. Berbondong-bondong turun untuk menjadi bidannya, menjadi bantuan persalinan Nabi. Ada yang langsung mengkhitannya di dalam, ada yang langsung membalutnya, ada yang langsung memberikan sinar melalui solawat. Macam-macam tugas malaikat yang diutus turun. Ini masih Maulidun Nur. Kemudian lahirlah Nabi Muhammad SAW setelah kontraksi tadi. Di subuh, menjelang subuh,
tepatnya dalam ilmu fikih fajar sodik. Fajar sodik. Fajar dalam ilmu fikih ada dua, kidib dan sodik. Fajar kidib waktu sahur, fajar sodik waktu subuh. Nabi lahir di fajar sodik di tanggal 12 Rabiul Awal, jumhur riwayat. Bertepatan dengan 571 Masehi Miladiyah, jumhur riwayat. Itu kelahiran Nabi. Pada saat lahir dalam riwayat Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq, ditambah riwayat Ibnu Sya'ad, Ibnu Baihaqi, apa yang terjadi ketika Nabi lahir? Jumhur ulama kita dengar bahwa terjadi peristiwa tentara bergajah. Abraham, alam taro kaif ala rabbuka bi ashabil fi. Surah Al-Fi. Kenapa Abraham panik? Panik apa Abraham? Karena melihat kok Ka'bah dikunjungi tapi Yaman tidak dilihat. Abraham ada di Yaman. Tentara bergajah. Panik dia. Sama seperti Patikan Romawi panik terhadap Mekah. Maka diadakan Patikan Romawi oleh Paus. Tidak bisa tersaingi. Patikan Romawi hanya misa. Ka'bah selalu penuh. Bagaimana mau nyaingi? Ada yang mau nyaingi waktu itu. Demo 212. Habib Rizik dan lain pengikutnya semuanya. Karena peristiwa Ahok. Katanya digadang-gadang menyaingi Mekah. Dari jumlah sesaat oke. Jumlah sesaat. Tapi jumlah yang lain tidak bisa tersaingi. Itu yang terjadi. Abraham panik. Diutusnya tentara bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tidak ingin disaingi kerajaan Abraham. Itu yang terjadi pada saat Rasul hendak lahir. Nah kemudian dihancurkan Abraham dengan burung ababil yang dikirim membawa kerikil-kerikil dari Jahannam. Seluruh tentara bergajah hancur, selain Abraham disisakan sendiri, sebagaimana Fir'aun disisakan oleh Allah untuk menjadi persaksian seluruh umat. Kalau Fir'aun diawetkan, kalau Abraham tidak diawetkan. Fir'aun diawetkan karena lebih daripada Abraham. Fir'aun lebih daripada Abraham, mengaku Tuhan. Kalau Abraham cuma mengaku raja tapi tidak ingin disaingi. Akhirnya melakukan kezoliman. Abraham disisakan satu kerikil ditaruh oleh burung ababil yang menyusun tulang belulangnya terpisah satu persatu. Itu yang terjadi pada Abraham. Jadi masuk kerikil dari ubun-ubun, kemudian bereaksi dalam tubuh Abraham, tapi tidak mati seketika. Memisahkan sendi-sendi tulangnya satu persatu. Asal muasal penyakit taun. Itu bagi Abraham. Kejadian itu disebut kejadian tahun gajah. Nabi lahir di tahun gajah. Lalu kemudian begitu Nabi lahir di waktu fajar sodik itu, keluarlah cahaya. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Sirul Asrar, dalam kitab Al-Ghunya, kenapa keluar cahaya? Karena ada riwayat solawatum minallah hiya rahmah wa solawatum minal malaikah hiya karamah au mu'jizah wa solawatum minal ummati rasulillah ila rasulillah hiya syafa'ah. Karena malaikat sedang solawat, maka keluar cahaya. Ambil hikmah. Kalau ada wanita hamil, ayo perbanyak solawat. Insya Allah bayi yang lahir akan bercahaya. Ini kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Delanda, gua hadi hamil tu, hadi mege keyboard, hadi mege musik dangdut. Bagaimana mau lahir cahaya? Itu janji oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Lahir bercahaya. Dalam riwayat disebutkan cahaya itu tidak hanya mengelilingi Makkah, tapi sampai mengelilingi negeri Syam,
Seluruh jazirah Timur Tengah bercahaya. Kenapa? Karena solawat malaikat tidak henti-hentinya. Mukjizat pertama. Mukjizat yang kedua, Nabi lahir bergetar arasy. Bergetar arasy itu menutup Lauhul Mahfuz. Dulu Lauhul Mahfuz terbuka. Ketika terbuka, jin iblis diizinkan ngintip. Maka terjadilah keturunannya dukun. Maka jangan aneh, dukun, tukang sihir, tukang santet, tukang teluh, itu turunan jin-jin yang ngintip Lauhul Mahfuz. Kenapa boleh diizinkan? Karena belum lahir Nabi. Begitu Rasul lahir, bergetar arasy, tertutup lauh. Apa itu lauh? Ruangan mahfuz yang dijaga ketat. Kenapa dijaga ketat? Nabi sudah lahir. Apa yang dijaga? Sirullah. Di mana sirullah itu? Tajalliyadul kitab. Dalam kitab tajalli. Dalam kitab ajali. Disitulah sirullah. Apa sirullah? Rahasia Allah. Apa salah satu rahasia? Langkah rezeki petemun. Diintip oleh jin sebelum Nabi lahir. Diturunkannya ke tukang-tukang sihir, ke tukang-tukang dukun. Kalau bahasa gayunya si tukang-tukang tuba. Sasin tuba ada kehin dalih ni. Tiara. Malah tukang tuba anda malah. Dia lo gong ketong, betul kan dua kita. Karena engkau tertutup Lauhul Mahfuz. Tidak bisa lagi diintip. Begitu Rasul lahir, bergetar arasy, tertutup Lauhul Mahfuz. Kitab ajali dijaga. Sirullah tidak dibocorkan lagi. Tapi jangan sombong. Kalau ada dukun yang sakti, bisa. Karena sudah pernah ngintip rahasia ilahi. Kadang terkejut-terkejut kita bahan. Orang tengku nungkun ku, kai isi ki jodoh ku, tengku na matoh. Dia tungku na pergi kawin kau. Tapi roh mendukun gak tembus. Jodohmu pagi ada anak tergentik. Hari Minggu pagi roh ya. Adi megak jodohmu. Masukkan di selang ni kan kau kawin keri. Dapur je ke dapur tu kan. Bocoran datang. Tembus kepada dukun. Bisikan dari jin yang pernah mengintip Lauhul Mahfuz. Sirullah. Akhirnya tembus. Terkejut kita. Kuning gak kalah tengku ketimbang dukun. Tidak usah terkejut, tidak usah kaget. Dulu sirullah pernah diintip oleh jin iblis laknatullah yang diizinkan kepada dia. Oh, kita urusan daun. Oh, metengku sembuh, tengku madikan pe sembuh. Karena tengku nama tembus sirullah dah. Tengkunya belum kasyaf. Tidak bisa menembus obat. Tapi dia datang kepada dukun. Ramunya macam-macam. Gak bahannya buah. Sembuhan sekali sembuh. Juah. Gak terkejut kandu. Gak kandu pelin yakin mana. Sebab. Karena teridah bukti. Bahawa diizinkan Allah dan sembuh. Bisa. Cuman beda nama. Kalau dukun dari intipan jin tadi sirullah. Diberi nama kahanah. Kalau tengku yang mungkin kasyaf, dia diberi nama karomah. Beda tipis. Apa bedanya? Kalau kahanah berawal dari ngintip. Berawal dari ngintip menangku di. Intip kala ajok tu menangku di. Gaya direkan. Itu diberi kahanah. Bali sembuh, tapi kahanah. Sama tengku yang kasap sembuh, tapi karomah. Pilihannya ridho atau murka. Itu yang terjadi ketika Nabi lahir. Biar aku ndak soh. Go tong kilo waktu. Go. Dari 15 menit hari kap. Abang apa pengen dah? Ni, puluh lanjut tulis sobot ku ni. 7. Si tagel ni kita regan. Ni setuju? Dia setuju tutup pintu no ulang buat. 7 aku, ia lebih balik izin aku. Tadi kita ada buat.
ndak suka ready tuju nena lo majlis tenda de nangat kandu khatam ikuti majlis tenda setuju dapo pe dang pulau latong aku bedi keri dang tembaru bedi keri ready dah dia boleh buah mau boleh si adik boleh menjadi takwa mau boleh anda kai jawab ready cara nem guru ready cara nem acu tadi ngedi mapok katap dia begini dia ndak akan disungguhi dom ke keri nem majlis dang Darussalam bedih Darussalam dang ni simpang mensimpang dang terpengkit terpengkit gini cara insyaallah lanjut guna ni singkat ke situ teh guna kan nak mayam ramban dah nak kita lanjut mendak ke izin balik kan tu akan ku biarkan disohon dah baik kemudian mukjizat selanjutnya lahir Nabi terjadi linu gempa bumi yang dalam riwayat Ibnu Hisham dijelaskan tempat yang terjadi gempa aneh bin ajaibnya hanya tempat yang ahli maksiat. Nabi lahir bergetarlah di depan Ka'bah. Kenapa? Emangnya maksiat depan Ka'bah? Banyak maksiat, yaitu berhala-berhala yang disembah. Bergetar, hancur leburlah itu berhala, rusak semua. Bergetar lagi di Persia, agama Majusi penyembah api. 1000 tahun mereka menyembah api keabadian, padam gara-gara getaran Nabi lahir. Kemudian kerajaan Romawi, 14 raja, istana raja runtuh dalam riwayat Ibnu Hisham kelahiran Rasulullah SAW. 14 istana kerajaan runtuh, hancur. Karena itu istana-istana ahli kafir dan zalim. Nah, semoga ada yang lahir entah Imam Mahdi dan lain sebagainya. Semoga runtuhlah Zionis Yahudi. Amin. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul kafarata wal musyrikin. Allahumma sallimna wal muslimin fi Gaza wal Palestin. Allahumma sallimna man salamal Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul kafarata wal musyrikin fi Israel, fi Zionis, fi Yahudi. Ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Allahumma sallim, ya Allah, muslimin fi Gaza wal Palestin. Allahumma sallim, ya Allah, fi Gaza wal muslimin wal Palestin. Allahumma sallim wal muslimin wansur muslimin. Allahumma ya Allah irhamna wa irhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hancurkan ahlik ya Allah, ahli kafarata wal musyrikin, ahli minaz zalimin, ahli minal kafirin, ahli Zionis Yahudi Israel. Ya Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin bi rahmatika ya Arhamar Rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah kejadiannya. Semoga dilahirkan Imam Mahdi, seluruh imam-imam yang membawa cahaya nur yang terlahir tadi. Itulah yang terjadi. Seandainya ada kelahiran itu di zaman sekarang, akan hancur itu Israel. Karena lino yang hanya terjadi hanya kepada tempat-tempat kezaliman. Itulah yang terjadi pada saat maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak berhenti di situ. Ada lagi kejadian Nabi lahir, terjadi mukjizat yang kata Syekh Abu Ja'far Al-Barjanji, mukjizatnya itu mengering seluruh negeri-negeri kafir. Kalau ibarat sekarang Israel itu gagah, maka Allah beri bencana 7 tahun jika dia terjadi kelahiran Nabi. Apa kelahiran itu? Sungai mengering, tanaman membusuk. Itu yang terjadi ketika Nabi lahir. Tapi hanya khusus menyerang orang-orang kafir. Itu yang terjadi. Dan yang paling kita ingat,
khusus Aceh Tenggara. Ketika Nabi lahir sudah dikhitan. Ini tercemin dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatil Hidayah yang sudah kita hafal solawatnya sehari-hari. Moga-moga tong hafal, tong hafal. Hadhil khasa'is fahfazha takun aminan min syarri narin wa suraqin minha. Ise sing hafal solawat edindai, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, tidak akan terbakar di dunia dan tidak akan terbakar di akhirat. Berani kita tidak hafal itu, rasakan saja. Itu belitna. Gak kadu ni ke solawat ini. Tong ki baca ni tong. Dube ingat tong. Aku pun tak bening aku tadi ke cani ni 25 tahun. Tak bening. Sebab keyakinan. Mungkin ada yang berfaham, itu kan karangan ulama cani. Kitabnya Maraqil Ubudiyah Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitabnya Syarah Bidayatil Hidayah Imam Al-Ghazali, tertera jelas dalam kitab itu, hadhil khasa'is fahfazha takun aminan min syarri narin wa suraqin. Siapa yang membaca dan menghafalnya tidak dibakar di dunia dan tidak tersentuh api neraka. Begitu besar. Kembali bacakan itu. Mau rasa ni buat? Kurang kita mungkul ni tambah luar biasa itu ya. Memang kita nepi Arab ni kurang kita populer, terjemahnya mi populer. Ini dah tulis dan Arab ni dai kita baca bagi sikom dia pun dai pancing ke semimpi ikhtilam langsung. Ini polu. Nah itu ada kalimat di situ, katfahu qad alata qauman ida jalasu indal wiladatihi, itu sudah dikhitan bimukhtatani. Nabi sudah lahir dikhitan. Kenapa? Mukjizat solawat malaikat yang sudah mengkhitan Nabi, itu tanda kesucian yang abadi. Kemudian karena perlu disingkat, masih dalam maulidnya, kemudian lahir Nabi di hari ke-7, dibawa oleh kakek beliau Abdul Muttalib di depan Ka'bah, disembelihlah hewan akikah yang dalam ilmu syariat kakek beliau memberi nama Muhammad. Syariatnya dulu millata Ibrahim Hanifah. Dulu kurban akikah sudah ada sejak Nabi Ibrahim, tetapi ketika sudah masuk Islam, datang Islam sempurna syariat akikahnya. Kalau dulu akikah itu yang dioles darah hewan akikah di jidat-jidat bayi, Islam datang dioles minyak wangi dengan solawat nur nubuwah. Kalau dulu hewan akikah ditaruh di depan Ka'bah, dipersembahkan daging kepada berhala. Ketika Rasul sudah membawa syariat Islam, daging akikah dimasak dan dibagikan, tidak lagi dipersembahkan. Dan kemudian ada tambahan dalam tradisi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini istilah marhaba. Lah tong marhaban adalah. Lah tong. Cuba betes edite. Go dai kita baca pada saat berdiri. Ya Nabi, ya bin salam, salawatullah alaika, Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah. Jadi biasanya pakai ayun do. Isi sini ayun, anak-anak wahna.
Kadang tolong wana. Dia anak ni dituru pas. Delon awak ni sini ayun dodang berarti bayi berjenggot. Ini marhaban. Lahir. Kemudian diberikanlah ke ibu susuan. Ada lagi kejadian. Halimatus Sa'diyah. Tapi sebelum Halimah, ibu susuan pertama Suwaibah. Hukum ibu susuan, disebut ibu susuan minimal 3 kali kenyang bayinya. 3 kali besar. Apa cirinya bayi disebut kenyang? Bayi sendiri yang tadi cerok maaf cakap melepas puting susu. Bukan ibunya yang melepasnya. Itu bukti bahwa sah menjadi ibu susuan. Suwaibah ditugasi Abu Lahab untuk mempersiapkan segala persalinan. Begitu lahir, susu Suwaibah yang pertama diberikan. Bukan Halimatus Sa'diyah. Gara-gara ini dimerdekakan Abu Lahab budak yang bernama Suwaibah. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Nah, itu hukum ibu susuan. Jadi dia kandu sembarang meri anak kalak nyusu, hati-hati. Sempat 3 kali besar, sah ini jadi keturunan susuan. Haram dinikahi, jadi muhrim selama-lamanya. Jika 3 kali susu besar. Dia tidak besar malah sah. Tidak jadi ibu susuan. Berpindah kepada Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah sedang mencari. Ini Halimatus Sa'diyah kaum Bani Sa'id. Bani Sa'id banyak orang yang menawarkan ASI menjadi ibu susuan keliling. Halimatus Sa'diyah hendak rulih buah pe. Kalak-kalak bayak anggo keri dapat. Kaum-kaum Bani Sa'id tertunduk lesu. Tidak ada satu pun yang mau menyusui Nabi Muhammad. Karena dianggap tidak bayak. Tidak kaya. Tapi akhirnya Halimatus Sa'diyah kemudian terpaksa. Dalam keterpaksaan seolah-olah. Karena tidak ada lagi bayi yang lebih mewah. Maka tiba ambillah bayi Abdullah beserta Aminah. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Terjadi keajaiban. Tadi pada saat berangkat Halimatus Sa'diyah dengan onta yang kurus. Kemudian pulang onta jadi gemuk. Gara-gara nyusuin Nabi. Di rumahnya Halimatus Sa'diyah punya domba. Semuanya kurus. Dombanya tidak banyak. Begitu menyusui Nabi. Domba jadi gemuk. Satu gunung beranak pinak. Dombanya Halimatus Sa'diyah. Keajaiban terjadi. Itulah mulianya bayi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dijaga, dan ini yang disebut dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk bab maulud karena waktunya singkat. Maulud ada 2. Pertama Khatamun Nabiyyin, kitabnya Nurul Mubin ala Sayyidil Mursalin. Kedua Uswatun Hasanah atau Khuluqin Azim. Maulud yang kedua Khuluqin Azim. Kitabnya Husnul Maqasid fi Amalil Maulid Imam Asyuyuti. Itu yang disebutkan dalam maulud. Maulud pertama Khatamun Nabiyyin, Nurul Mubin ala Sayyidil Mursalin. Apa itu? Tentang ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW. Bab berarti maulid maknah tanda yawe Nabi pe. Bagaimana rambut Nabi, bagaimana mata Nabi. Ini bab maulud. Maulud pertama. Apa itu? Maka kita akan bahas ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Semoga yang ada mirip insya Allah nanti malam mimpi dengan Rasulullah SAW. Amin. Kadua toi ciri-ciri itu mirip tak Nabi. Dia mirip alhamdulillah. Siapa yang bermimpi dengan Rasul di alam mimpi, insya Allah ketemu di alam nyata. Siapa yang ketemu Rasul di alam nyata, dijamin masuk surga. Amin. Baik, kita mulai. Karena ini waktu singkat, minimal secara global. Karena ada 100 ciri fisik Nabi dalam kitab Nurul Mubin ala Sayyidil Mursalin. Dia bahas 100 ni 10 hari dan tadi kita. Minimal dari kepala sampai kaki secara global. Baik, pertama
rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toi bu dua toi mirip dah. Dalam kitab Nurul Mubin ala Sayyidil Mursalin, rambut Nabi tidak lurus, tidak keriting alias ada yang mirip ada. Ada yang ikal ada. Ngerti ikal? Kayak kecokolah ikal. Ombak. Berarti ada laut di kepalanya. Ombak laut. Aduh. Mangepahe ni. Ini PR dah. Isi ketua-ketua adat PR ni. Cobalah apa bening. Ikal dibilang keriting, bukan dibilang lurus, Bu. Itu rambut Rasulullah SAW. Kalau ada yang mirip, nanti malam kita doakan mimpi sama Rasulullah. Amin. Tapi pastikan ikal, bukan keribo. Kemudian jidat Rasulullah SAW. Gelami, tagindu. Jidat Rasulullah agak lebar, alias sulah. Ada yang sulahan ada. Ada yang jidatnya lebar ada. Alhamdulillah, ndak usah malu, ndak usah ditutupi. Besok pergi pajak pagi, ndak usah pakai topi. Siapa yang berani mencaci jidat yang lebar sama dengan mencaci Rasulullah SAW. Monggo semangat. Mas Saiban gak kilatna bagi. Semua je minyak yang digapas mentagi dah. Itu cuman agak mau faham kan dia agak lebar. Malah pakai su. Ia belangsu. Dia belangsu ia jidat lapangan poli. Itu jidat Nabi. Lanjut kemudian alis baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab Nurul Mubin ala Sayyidil Mursalin, Syekh Hashim Asy'ari mengatakan bahwa alis Nabi bak semut berbaris. Indahnya. Bagaikan semut berbaris, bukan bagai macam bulu, ulat bulu. Kayak kecualah ulat bulu no. Cecengap aja aja. Jeleknya namanya bu. Apa lagi gak gutul mau boleh. Nggak ada alisnya. Macam semut berbaris dan ada sedikit membelah alis beliau urat dari dalam. Ada sedikit membelah urat yang membelah alis beliau. Lah si mirip lah. Nangat aku ngatur sekali lo mirip ni. Mangga pernah aku jumpa ni. Alis Nabi. Semut berbaris indah. Begini alis Nabi itu. Kemudian kelopak mata Nabi selalu bercelak, berarti cirinya agak hitam. Lalu si mencelak lah. Barang siapa yang bercelak sebelum tidur, kata Rasul, maka dia sudah melakukan sunnah Nabi. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang melakukan sunnah Nabi sama dengan cinta Nabi. Siapa yang cinta Nabi, satu surga bersama Nabi. Ini po mencelak bonginan po. Ibu-ibu bopi pahe, bapak-bapak ada dah. Po muka surga bapak-bapak po. Teh bonginan mencelak po. Ini geriat kah? Tugas bagi ibu-ibu, timai ranas laki itu buat kenarang oles ke bonginan. Depo laki itu muka Derak lain berat ni berat, kat sembahyang berat. Kat sunnah Nabi celak belilah. Murah pedi. Bagi buat ni kau bagi pandam lagi tu dah. Ini air kelopak mata Nabi. Kemudian bulu mata Nabi lentik bak seorang bayi. Bendik lentik bak seorang bayi. Sebab bagi kalak sikal nadi ket. Dia lo model bulu mata bagi kalak sikal nadi ket. Sah corok ke sah? Kadang kena gaduh. Biar aku gak mati boleh dengar. Ada ciri-ciri datangnya kematian. Salah satunya mencekungnya alis dan cekungnya bulu mata. Ini kau cekung siap-siap enggak? Tukar kain kapan enggak warida? Dia membiar tercerok sepeda. Jika bulu mata dan alis sudah cekung, tanda-tanda kematian hampir tiba.
Ya, jajar menalam-dalam. Dabuh biar kita. Mudah-mudahan daun tong panjang umur, sehat selalu, murah amal. Amin. Bulu mata Nabi lentik, tidak cekung seperti ciri-ciri kematian yang akan tiba. Kemudian mata Nabi agak lebar. Mohon maaf, si sipit-sipit no maruleh. Gak ketera mendil na mata tu maruleh ni. Mata Nabi agak lebar. Lebarnya dalam kaidah qaulan sadida qaulal haq. Kalau di luar khutbah dan dakwah menenangkan, menyenangkan. Tapi di dalam khutbah dan dakwah agak sedikit memerah. Maka tercetuslah kaidah dakwah, keras lebih baik ketimbang pelan tapi tak terdengar. Nah, itu kaidah dakwah tu. Dia kandu melayah laki ceramah masuk maruleh ni. Masuk, tusuk keras tegas. Itu sunnah ketika Rasul berdakwah. Kemudian mata hidung Nabi. Hidung Nabi mancung. Lah si mancung lah. Lah si mancung. Alhamdulillah si pesek malu boleh. Kata penari dua ida. Mau boleh. Ada keunikan mancungnya hidung Nabi, dua keunikan. Satu, tidak tajam sebagaimana paruh bangau, sebagaimana hidung Yahudi. Tidak tajam. Paruh bangau mah kan ditandai bangau. Tajam. Kayak di paruh coalah tadi. Uncung, oi macik nai. Tidak seperti uncung bangau. Pertama. Yang kedua, keunikan mancungnya hidung Nabi ada sedikit bengkok di tengah. Kasih bukan dibayangkan roh si dia agak mimpi. Amin Allah. Ada sedikit bengkok di tengah. Tidak bisa dipalsukan oleh iblis dalam alam mimpi sekali. Jadi singgolok mancung-mancung nong golok buah. Alhamdulillah. Tinggal nangak buah hari pik-pik bang tengah ni di situ. Mirip pun Nabi. Dari hidung kemudian kumis. Ini biar aku kena buih dah. Sah cokok kesah. Waktu itu mirip. Man tashabbaha qaum fahuwa minhum. Siapa yang mirip Yahudi, dia dengan Yahudi sama. Maka dari kumis jangan mirip Yahudi. Apa kata Rasulullah? Jika ada kumis menyentuh bibir, itu kumis Yahudi. Buat cerong. Ya Allah, salim wal muslimin. Kumis ni mirip Yahudi. Apa pun tembus. Kata malaikat, kau pergi bagi Yahudi. Kaya si kedong ke Yahudi. Lah si kena lah. Oh cukur oh. Kumis Rasulullah tipis dan pendek. Sunnah mencukurnya. Ni si tebal-tebal no mohon maaf. Benda lo silet kapai lah kapai. Timbang gak jadi Yahudi. Ni po kasi na po. Berkah maulid langsung cukur, insya Allah melakukan satu sunnah boleh jadi melahirkan mahabbah, melahirkan uswah dan masuk ke dalam jannah. Amin. Lo si kena lo. Mudah tersinggung dah. Alhamdulillah. Jadi tugas tu tulis ame-ame bongin dan dekat kisat laki lu nyukur so. Timai ranas tulis medok. Kandu cukur bagi gak gutul dia buat. Ini tugas tu. Dendak berarti selama dah go bagi mirip Yahudi. Dari kumis turun bibir. Dah nabu nak kena. Saya cerok ke sah? Dah mengah dah. Dah tersinggung dah. Bibir Rasul tidak tebal dan tidak tipis. Apalagi ada bibir tipis plus tai lalat satu, pasti ahli jap-japan. Ni masuk idahi kalah, masuk ciluk masuk. Nak buka ni masuk. Bonginan tugas tu dalam bapak-bapak. Gelem senter timai ranah berundu. Garami bibir silot tai lalat ni gosok so ni. Insya-Allah pagi malam ni bercerok ni. Kai kandu gak kop kat orang dah. Benih tai lalat ku. Ini kuning laki ni dah tubahan medom. Oh paling jap-japan. Medom beli ladu ni nah.
Jadi bibir Nabi tidak tebal dan tidak dari bibir, kemudian gigi Nabi. Yuh, setengah 12. Ai jawab. Pasti gak simpul kenan. Tu hari fantasi so gede. Bibir Nabi, kemudian gigi Nabi. Gigi Nabi tidak rapat tapi rapi, alias berjarak. Gigi Rasulullah berjarak-jarak, ada selah-selah gigi. Ndak rapat ndak. Lo si mirip lah. Ai cerolah na ni merah. Lo si merah lo. Pahir ki merah di. Dia ndak merah kata kena merah. Dia merah elok celah-celah situ. Tapi dia buah anda dia rapak ngoi merah. Rasa tagel. Rapat suka tipis. Itu gigi Nabi berjarak. Dalam keterangan riwayat, kenapa dibuat berjarak? Dalam setiap sabda dan qaul Nabi melahirkan cahaya syafaat. Dia kandung merak kai si luar. Ni jigong toto. Bau jering kan. Moga-moga mimpi mirip merak lillah dia. Amin Allah. Kemudian dagu Nabi tidak tampak tulan-tulan wajah. Sebab apabila tampak tulan-tulan wajah, itu kepala pasti mirip kotak amal. Lalu tandai kita ke kotak amal. Gua membentuk peta belit. Masuk tunjuk-tunjuk takal kalah. Lo contoh nak buah, tapi tu so edit YouTuber ni nahan. Sebab takal si mirip kotak amal adalah takal tukul arwana. Mempetak belin. Sempat lo luang nak ada mengket tapi kau kenceleng ni beri. Ini model. Tapi Rasul tegap tidak tampak tulan-tulan wajah. Kemudian ada jenggot. Jenggot Nabi panjang. Tapi panjang jenggot jangan mirip lagi Yahudi. Apa jenggot Yahudi? Melebihi dari dada, itu jenggot Yahudi. Anda akan enggak sunnah mencukur kumis, memanjangkan jenggot. Lu 7 meter. Itu Yahudi. Tidak begitu. Tapi yang semparasnya Nabi. Gagah. Luar biasa indah. Kemudian leher Nabi. Leher Nabi, alhamdulillah si mirip, alhamdulillah. Leher Nabi ada garis-garis. Bahasanya, kitabnya, bahasa kitab, macam gores-goresan lukisan. Alias, cuma megeletnya ndak agak pahit teridak. Sebab bagi lukisan. Macam lukisan, kadang tampak, kadang tidak. Itu indahnya leher Nabi. Dia megelet, apalagi sopudi gelet ni, uji gelet pede. Engkau tambun semua dia tadi. Jadi gelet, jadi lemak yang menggelet, bukan gelet. Nah itu. Jadi itu leher Nabi. Kemudian bahu Nabi, pundak Nabi tidak bungkuk dan tidak membusung, tegap. Dan di pundak Nabi ada tanda khatamun nabiyin, semacam stempel sejak lahir. Apa stempel itu? Besarnya seperti buah apel, warnanya hijau kehitam-hitaman. 124.000 Nabi dan Rasul itu punya tanda ciri-ciri kenabian yang sama. 315 Rasul semua punya stempel itu. Tidak ada yang tidak. Dan tempatnya di posisi apa ini? Dekat, kalau masuk angin ditarik pak suaranya. Belika di situ. Cuman kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi, lihat aja tundunnya tadi. Lo di stempel ini ndak. Lo belang nunggu gini pako. Mentah tapi kerina di oye. Jadi pak, ni ngomong ngaku beri. Di oye stempel kenabian. Itu model pundak Nabi. Ada cirinya. Jadi mudah. Di jauh dia gati sungguh kalah ngaku-ngaku Nabi atau beli tundun nenggus selesai ni. Masuk mendebat. Tak usah debat-debat dia mengaku ada karomat, ada ilham, ada wahyu. Capean itu. Beda, kau ngaku Nabi, kata be tundunmu. Jadi beli kan? Dia ngaku Nabi.
teridah hendak lo adi. Dan dalot bukan Nabi. Itu khatamun Nabi. Kemudian dada Nabi tegap, bidang, dan ada bulu-bulu tipis. Yang satu menakjubkan, bulu itu membentuk model pedang sampai ke pusar. Berbentuk pedang sampai pusar. Bulu-bulu tipis. Belaga tebal so di ketambe. Tipis. Nah, jadi yang berbulu dadanya dapat satu ciri. Alhamdulillah. Mirip sama Rasulullah. Kemudian perut Nabi datar. Sah cerok ke sah? Dah tersinggung dah. Tengok gelap dia tuka aku kena dah. Perut dua perut yang makruh. Ni. Dua model tuka makruh. Dan angat kan nak makruh, pejilai tuka tu. Pertama six pack ala-ala Yahudi fitness. Mengkotak-kotakkan jadi 6. Makruh ni. Walaupun kita galak sehat, makruh. Tidak mencontoh Nabi. Nabi datar, tidak di kotak-kotak. Yang kedua apalagi? Oh, ini 6 pack, 1 pack lah. Bulat beli muka, ni kok kena. Makruh ni. Unai, tersinggung rasa. Mendak, kerana nyontoh nak. Ulah nyontoh tuka polan, tapi contoh nak kasih ulah tersinggung. Dia nyontoh tuka ku nanti tersinggung. Nyontoh tuka kalak nanti tersinggung. Contoh tuka nak mimpi ku Nabi insya-Allah. Amin. Bawa sini bagi gini milasi tuka. Kalau ki doktor kah milai tuka adalah tukang besar, tukang alun Nabi model tadi. Lajai jebongi insya-Allah mepetnya ni. Insya-Allah. Ini kemudian langsung karena waktunya sudah habis, ciri-ciri tangan, jari kaki adalah tebal alias gempal. Mau belin-belin jari cira. Besar-besar jari-jari tangan Nabi dan jari-jari kaki Nabi. Itulah ciri-ciri fisik Rasulullah SAW secara ringkas. Semoga kelak wajah beliau, tubuh beliau berwarna putih kemerah-merahan. Putih merahan. Tinggi beliau sedang, ya, tinggi beliau sedang. Tapi jika berjejer sebagaimana sholawat lam yahtalim tadi, jika berjalan dengan orang yang tertinggi sekalipun, Rasul selalu terlihat lebih tinggi. Duduk dengan orang yang tertinggi sekalipun, Rasul terlihat lebih tinggi. Seandainya Nabi Adam yang tingginya 60 meter, yang lebar dada Nabi Adam 7 meter dalam riwayat, duduk dengan Rasul, jelas Rasul lebih tinggi. Tapi jika duduk dengan kita pun tidak sebagaimana tingginya Nabi Adam. Jika beliau sendiri, tetap beliau lebih lihat sedang-sedang saja. Nah, itulah fisik Nabi. Baik, kita tutup dengan maulud yang terakhir dengan ringkas. Ada 3 maulud yang kedua. Pertama dalam kitab Husnul Maqasid bi Amali Maulud, Khataman Nabiyyin, Ma'rifatur Rasul, kemudian Mahabbatur Rasul, dan Uswatun Hasanah. Mengenali Nabi dengan fisik sudah. Sekarang mencintai Nabi, PR kedua sebagai maulud. Bagaimana mencintai Nabi? Harus masuk dalam pintu Ma'rifatur Rasul. Setelah pintu Ma'rifatur Rasul, masuk dalam Mahabbatur Rasul. Setelah Mahabbatur Rasul, masuk ke dalam Uswatun Hasanah, mencontoh Rasul. Apa yang mudah? Jangan mengidolakan satupun dari manusia manapun kecuali Rasulullah SAW. Itulah ciri maulud Nabi. Kalau kita mengidolakan presiden, mentang-mentang kita partai politik, maka dia tidak masuk dalam Uswatun Hasanah. Harus mengidolakan Rasulullah SAW. Kalau dia mengidolakan gubernur, dia tidak masuk dalam Uswatun Hasanah. Karena idola yang masuk kategori Uswatun Hasanah hanyalah Rasulullah SAW. Sayyidul Bashar wal Mursalin. Dialah manusia basyarun laisa kal basari. Manusia memang, tapi tidak seperti manusia biasa. Itulah Uswatun Hasanah, makna dari maulid dan maulud, kesimpulan keseluruhannya. Semoga kelahiran Nabi melahirkan Ma'rifatur Rasul, kelahiran Nabi melahirkan Mahabbatur Rasul, kelahiran Nabi
melahirkan uswatun hasanah. Inilah hakikat maulid dan maulud. Semoga kita mendapatkan syafaat dunia akhirat insyaallah. Amin. Langsung kita tutup dengan doa. Enggak. Baik, mari kita tundukkan kolbu, usuk syarat diijabah. Doa-doa singgo dibaca kendai, hajat-hajat untuk doa singgo dibaca kendai, termasuk orang tua kami, awak sedang ni, rumah sakit umum, boleh rumah sakit umum sedang ni, rumah sakit Dr. Putra. Minggu 2 minggu nak pok mengke mangan, jadi moga-moga ni angkat penyakit sila sehat toleh, amin Allahumma amin. Mohon kemudian doa singgo kita gabung kendai, semoga bibarakatin maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga diijabah kerana amin Allahumma. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. ورحمة الله تعالى يا كريم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم عليم طيب العافى فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطينا معرفتك ومعرفتك بوجود زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله كبرت سننا وضعفت قواتنا، اللهم لا تأخذنا قبل أن نقضي الأمانة إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل حاجاتنا ودعانا ونياتنا ومن كل عملنا في هذا اليوم المبارك بوجود سلم روحنا وروحهم وجسدنا وجسدهم ومن كل أعمالنا وأعمالهم وبوجود أعطينا شفاء ورحمة من القرآن العظيم وأعطيه شفاء ورحمة من القرآن العظيم. اللهم أنت شفينا شفاء إلى شفاء لا يغادر سقما. اللهم نسألك العافية. اللهم إنا نسألك رب العرش العظيم أن نشفيه إنك على كل شيء قدير. اللهم ختم علينا يا الله أجلنا وأجلهم بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا رحمن أجلنا وأجلهم بسوء الخاتمة إنك على كل شيء قدير. اللهم ببركة مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلمنا والمسلمين وانصر من نصر الدين في غزة وفلسطين وخذل الكفارة والمشركين في إسرائيل وأهلك الكفارة والمشركين كهلك الكفارة والمشركين إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل الله تعالى يا كريم. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu musta'an ila sabilir rahman. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.